Yueyu itu. Kita tetap harus mulai dari penduduk setempat. Ahlan menggunakan mereka sebagai tameng. Maka sebaliknya, orang-orang ini juga bisa mendesak Ahlan agar mau mendengarkan permintaan kita. Ngomong sih gampang, tapi mereka semua itu berpihak pada Ahlan. Bagaimana caranya membuat mereka beralih ke pihak kita? Tentu saja, kita harus memikat mereka dengan keuntungan. Waktu aku berangkat kemari, aku cuma bawa sedikit uang pegangan. Kalau mau bagi-bagi uang ke seluruh orang di pelabuhan, dibagi rata sedikit pun pasti tidak akan cukup. Siapa bilang kita akan bagi-bagi uang ke mereka? Bukannya tadi kau bilang mau memikat mereka dengan keuntungan? Benar. Tapi keuntungan ini haruslah sesuatu yang benar-benar berharga bagi mereka. Jangankan memberi keuntungan untuk mengambil hati mereka. Sekarang diajak bicara saja. Mereka sudah tidak peduli. Lalu kita harus bagaimana? Cara mereka menangkap ikan itu sangat kuno. Lalu apa hubungannya dengan situasi kita sekarang? Kekuasaan Ahlan berasal dari hasil tangkapan ikan. Mereka takut kalau tidak patuh padanya. Hasil tangkapan tahun ini akan merosot. Ini urusan menyambung hidup. Tidak ada yang berani mengambil risiko. Maksudmu, kalau ada orang lain yang juga benar-benar bisa meningkatkan hasil tangkapan, wibawa Ahlan, dengan sendirinya pasti akan goyah. Siapa yang akan mereka hargai? Itu tergantung pada siapa yang bisa memberi mereka makan. Saat Ahlan kehilangan kendali atas pelabuhan ini, beserta dukungan dari orang-orang ini, dia tak akan bisa lagi menghalangi kita. Ini bukan soal merebut kekuasaannya, tapi untuk membuktikan bahwa kita datang bukan untuk menghancurkan mata pencaharian mereka. Tapi, mereka bahkan enggan bicara dengan kita. Bagaimana cara meyakinkan mereka? Gunakan kapal yang sama persis seperti mereka, dengan jaring yang sama, lalu tangkap ikan jauh lebih banyak. Hanya mengandalkan ini. Ini memang keahlian lamaku. Kenapa dua orang itu tidak segera pergi, malah bawa kapal berlayar ke tengah laut? Mereka sedang memperhatikan kita. Kalau begitu, biarkan mereka melihat dengan jelas. Sepertinya tidak ada ikan di sini. Justru kalau kita mulai dari tempat yang kelihatannya tidak ada ikan, dan berhasil menangkapnya, efek kejutnya baru akan terasa luar biasa. Ke kiri 1,5 meter, jangan ditekan terlalu dalam, usahakan buka mulut jaringnya sedikit lebih lebar. Mereka sedang menonton kita. Kalau jaring pertama ini gagal dapat ikan, kedepannya pasti akan lebih sulit untuk meyakinkan mereka. Santai saja, ikannya pasti akan masuk ke jaring. Benaran ada ikan. Jangan buru-buru, tunggu sampai ikannya berdesakan masuk sendiri. Tangkapan ini jauh lebih banyak daripada gabungan 3 jaring nelayan tadi. Ini masih belum cukup. Bagaimana bisa kapal rongsok mereka menangkap ikan sebanyak itu? Sekarang mereka pasti sudah melihatnya dengan jelas, kan? Kalian menebar jala terlalu kaku. Ikannya langsung bubar begitu menyentuh jala. Tebarkan searah dengan arus air. Tarik di tempat arus berbalik. Setidaknya kalian bisa dapat tambahan 30%. Apa yang kau bilang? Memang benar-benar ampuh. Toh tidak ada ruginya mencoba sekali. Aku pun mencobanya sekali. Dan ternyata sungguh ampuh. Hari ini, satu jalaku dapat setidaknya 30% lebih banyak dari biasanya. Titik arus balik yang kau sebutkan kemarin, bagaimana cara mencarinya? Cepat juga ya kau berubah sikap. Perhatikan buihnya, perhatikan warna airnya, dan lihat ke sisi mana kawanan ikan didorong oleh angin. Jangan bersikeras diam di posisi yang lama. Ahlan juga bilang, sekarang adalah masa pertumbuhan ikan bulan giok. Selama 2 bulan ini, ikan di laut akan jauh berkurang. Tapi kalau dilihat sekarang, ternyata tidak separah itu juga. Kalau ucapan ini sampai terdengar oleh Ahlan, dia pasti bakal emosi. Dia mau marah pun percuma. Sejujurnya, aku juga tidak bisa memastikan apakah ikan bulan giok itu benar-benar akan membawa dampak sebesar ini atau tidak. Tapi untuk saat ini, kita hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Pak Lin, maaf kalau kami sebelumnya sudah menyinggungmu. Pakailah perbekalan ini dulu untuk kalian. Oh, rupanya sudah ada barang lagi. Ada. Baru saja tiba. Aku akan tetap bayar sesuai harganya. Pak Lin, bagaimana kalau kami bantu menyampaikan pesan kepada Ahlan? Sekarang belum saatnya, tunggu sebentar lagi, tunggu sampai semua orang sudah mendapatkan hasil tangkapan. Biar fakta yang berbicara.
Tangkapan ini bahkan lebih banyak, dibandingkan saat musim panen, dari yang biasa kita tangkap. Semua ini berkat petunjuk Kak Lin. Akhirnya dia mau keluar juga. Kalian heboh sekali ya. Kenapa tidak terus jaga gengsi saja? Bukankah tadi katanya, kalau ikan giok bulan terganggu sekarang, hasil tangkapan semua orang akan berkurang. Jangan sombong dulu. Hal yang belum terbukti, tidak ada yang bisa memastikannya 100%. Tapi setidaknya kau harus paham, kami datang bukan untuk menghancurkan mata pencaharian kalian. Kau memang membuat mereka mendapat lebih banyak ikan. Nona Alan, Tuan Lin tidak punya niat buruk. Bawa saja mereka melihatnya sebentar, asalkan jangan biarkan mereka berbuat sembarangan. Apa ini kemauan kalian semua? Baiklah, aku tidak akan perhitungan dengannya. Ikuti aku. Tapi siapapun yang berani menyusul, tahun ini jangan harap bisa bertanya padaku soal kondisi ikan. Itu ikan giok bulan. Bukankah sebelumnya kau bilang, asalkan tahu tempatnya, kau bisa menangkap ikan giok bulan sesukamu. Sekarang aku sudah membawamu kemari. Ayo, tangkaplah sesukamu. Biar aku yang tangkap. Masa iya aku tidak bisa? Kau ini sebenarnya sedang mencuci tangan, atau sedang menangkap ikan. Kenapa ikan ini terasa seperti tidak bertulang? Sekarang giliranmu. Jangan bilang, kau juga mau turun ke air cuma untuk mencuci tangan. Tidak perlu. Ikan giok bulan paling tidak tahan dengan bau bambu. Pakailah galah bambu. Lebih baik dia tangkap pakai tangan saja. Kalau begitu, coba saja. Gayanya sudah seperti ahli saja. Beneran dapat ikan. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Batang bambu, siang hari, umpan daging. Kau melanggar semua pantangan. Mungkin dunia luar berkembang lebih cepat, hingga berhasil menemukan semacam metode jitu, siapa yang tahu? Ternyata metode keluargaku bukanlah satu-satunya. Kau baru tahu sekarang. Entah dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu, sampai menganggap semua orang di dunia ini bodoh. Pelabuhan Nanlan, karena aku tidak perlu menjaganya lagi. Aku juga ingin pergi melihat dunia luar. Apa maksud perkataannya itu? Aku ingin ikut naik kapal bersama kalian. Sebelumnya, kau sudah merepotkan kami begitu banyak. Sekarang tiba-tiba mau ikut begitu saja. Memang kurang tepat jika dia tetap tinggal di pelabuhan Nanlan sekarang. Apanya yang kurang tepat? Menurutku pengaruhnya sangat besar. Sudah seperti penguasa mutlak di sini. Dulu orang-orang di pelabuhan patuh padanya, karena hasil tangkapan ikannya. Sekarang mereka tahu ada metode lain, yang juga bisa menangkap banyak ikan. Posisinya akan menjadi canggung. Aku tidak mau dianggap orang tak berguna oleh mereka. Kalau begitu, setelah naik kapal nanti, kurangi sikap sombongmu itu. Jika kau berhenti bicara bodoh, aku juga tidak akan bersikap sombong. Ikannya saja belum dikirim balik. Nanti setelah naik kapal kalian punya banyak waktu untuk berdebat. Mereka cuma melihat begitu saja. Padahal kita sudah bertahun-tahun bersama. Sekarang mau pergi, pamit pun tidak. Mereka pasti belum tahu bagaimana harus bersikap padamu sekarang. Jadi lebih baik pura-pura tidak melihat. Tulus kepada orang lain, tapi ujungnya malah dibenci. Bagaimana rasanya? Kalau kau mau menangis, sembunyilah di kabin. Tidak akan ada yang melihat. Konyol. Lupakan dulu soal pelabuhan Nanlan. Sekarang kita fokus ke urusan utama. Aku hampir lupa. Perjalanan ini demi ikan tulang emas sumsum giok. Ikan tulang emas sumsum giok, apa maksudmu? Kau yakin cara ini tidak akan bermasalah? Ikan giok bulan tidak suka air seperti ini. Kita amati saja dulu. Yang satu ditangkap dari laut, yang satu lagi dari kolam air tawar. Walaupun mereka satu spesies, apa benar bisa digabung? Benar atau tidaknya dugaan ini, biar mereka sendiri yang membuktikannya pada kita. Ikan giok bulan sangat sensitif terhadap kualitas air. Kalau lingkungannya tidak cocok, ikan itu lebih baik diam dan menolak berkembang biak. Kalau begitu, pastikan saja ikan itu tetap hidup dulu. Mati. Sudah kubilang dari awal, ikan itu tidak mudah dipelihara.
Apa jangan-jangan kita memang salah pendekatan? Tidak. Ikannya sudah benar. Lalu apa masalahnya? Masalahnya ada pada lingkungannya. Bukannya mereka tidak bisa disilangkan, tapi kita menaruhnya di tempat yang salah. Tempat yang bagaimana? Ikan giok bulan biasanya hidup di air tawar, tapi harus ke laut untuk berkembang biak. Kuncinya bukanlah air tawar, bukan juga air laut, bagian tengahnya. Kau mau meracik satu tangki air payau. Bukan air payau, ini simulasi air saat ikan giok bulan mau masuk ke laut. Bagaimana kau bisa tahu kalau ikan itu melewati air seperti ini sebelum ke laut? Ikan ini biasa hidup di air tawar, dan baru kembali ke laut untuk berkembang biak. Berarti perubahan kualitas air adalah sinyalnya. Kau pasti mau bilang kalau dirimu cuma beruntung lagi, kan? Kali ini sungguhan bukan. Cuma mengandalkan cara ini bisa membuat kedua jenis ikan itu masuk ke masa kawin. Notifikasi sistem mendapatkan 200 poin. Notifikasi sistem mendapatkan 200 kain. Kalau arahnya sudah benar, hasilnya cuma masalah waktu. Semoga kali ini tidak ada ikan yang mati lagi. Mereka mulai mendekat. Ada harapan nih. Arahnya memang gampang ditebak. Tapi untuk membuat mereka kawin bersamaan, tetap harus mengandalkan sistem. Oh, sudah bertelur. Sekarang harus bagaimana? Pisahkan untuk ditetaskan. Jaga suhu airnya agar tetap stabil. Kau benar-benar pahamnya. Kali ini aku percaya padamu. Ternyata bukan cuma sekadar keberuntungan. Kalau begitu, kita tunggu hasilnya besok. Sudah menetas. Tubuhnya yang transparan, dan kerangka tulangnya yang berwarna keemasan. Ciri khasnya benar-benar terwariskan. Ikan giok bulan dan ikan sumsum emas. Ternyata benar-benar bisa disilangkan. Berarti sekarang kita tinggal butuh ikan tulang tinta sebagai jenis yang terakhir, kan? Benar. Kita masih kurang ciri khas tulang hitamnya. Kalau ikan tulang tinta memang benar-benar ada di perairan itu, saat menangkapnya, kita harus menghindari arus kuat. Kalau tidak, belum sempat dapat ikannya. Kapalnya sudah terbalik duluan. Areanya sudah dipersempit, tinggal pilih saja lokasi yang paling memungkinkan. Kalian berdua sudah menelitinya lama sekali, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang benar. Sejak kapan kamu paham soal pembagian wilayah laut? Aku sendiri memang tidak paham, tapi aku tidak pernah bilang aku tidak bisa mencari ahlinya. Tadi kamu bilang ada 3 jenis ikan, yang mungkin tersebar di wilayah berbeda. Jadi aku meminta bantuan orang untuk mengecek peta persebaran ikan secara diam-diam, menyaring jenis ikan yang paling memungkinkan, sekaligus mencatat area aktivitas mereka. Tenang saja, ini tidak melibatkan grup Iwan yang sama sekali. Aku pakai uangku sendiri. Terima kasih, ya. Jangan mulai deh. Aku cuma takut kamu malah menanggung semua masalah ini sendirian lagi. Kalian berdua ini ternyata tidak semenyebalkan yang aku kira. Karena kita sudah punya petunjuk arahnya, mari kita pergi dan lihat, apakah jenis ikan terakhir ada di sana. Ini dia wilayah lautnya. Coba kita tebar jaring dulu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Lu Shuang, kalau informasimu ini tidak akurat, perjalanan kita selama belasan hari ini akan jadi sia-sia belaka. Jangan panik dulu. Mungkin jaringnya kurang dalam. Perairan ini cukup dalam. Wajar kalau ikannya bisa bersembunyi di mana saja. Masuk akal juga. Pasti karena jaringnya kurang dalam. Aku punya firasat. Kali ini kita pasti akan dapat ikannya. Talinya sudah mentok. Biarkan saja dulu sebentar. Tunggu sampai ikannya masuk ke jaring. Sudah kubilang, kan, kita pasti dapat ikan. Banyak ikan juga percuma. Jangan lupa apa tujuan kita ke sini. Kalau tidak menemukan ikan tulang hitam, semuanya akan sia-sia. Ikan sebanyak ini, masa tidak ada satupun ikan tulang hitam? Kok bisa benar-benar tidak ada sih? Lin Yu, coba ke sini, lihat apa aku melewatkannya. Sebaiknya kau pastikan sekali lagi. Jangan-jangan informasimu yang salah. Sudahlah, jangan buang tenaga. Jaringnya kurang dalam. Harus diturunkan sedikit lebih dalam lagi.
Jaringnya harus lebih turun. Bagaimana kau tahu? Keberuntungannya selalu bagus. Dengarkan saja dia. Di kapal sudah tidak ada tali yang lebih panjang lagi. Gunakan itu. Ikan kan bukan kepiting. Begitu masuk, mereka tetap bisa keluar. Coba saja. Lagi pula kita tidak rugi apa-apa. Turunkan lagi. Ada sesuatu di bawah sana. Ini dia. Kenapa rantai besinya tiba-tiba berhenti bergerak? Jangan-jangan kandangnya jatuh ke bawah. Kali ini malah tidak butuh banyak tenaga. Bicara seperti itu di laut. Biasanya bakal membawa sial nanti. Jangan percaya tahayul kuno begitu. Sebelumnya, spesies campuran ikan sumsum emas dan ikan giok bulan juga sudah tumbuh besar. Kurung saja dulu, kita lihat nanti. Setidaknya mereka tidak berkelahi. Ini awal yang bagus. Cepat lihat, ada telur ikan. Telurnya memang sudah keluar, tapi belum menetas. Siapa yang tahu ini bakal berhasil atau tidak? Tadi kamu bilang ini mustahil. Sekarang kita lihat saja buktinya. Itu kan cuma tahayul. Tunggu sampai menetas, baru kita bicarakan lagi. Perjalanan kita kali ini sudah cukup lama. Kita kembali dulu ke pelabuhan untuk mengisi persediaan. Sekalian menunggu telurnya menetas di jalan. Ayo berangkat. Biar kutunjukkan padamu pelabuhan di luar sana. Seperti apa bentuk sebenarnya. Kalau begitu, ayo kita kembali. Angkat peti yang ini dulu. Jangan sampai kena genangan air. Oh, ternyata seperti ini pelabuhan di luar sana. Perjalanan kita kali ini sama sekali tidak rugi, kan? Sudah menetas. Kita benar-benar berhasil. Jangan senang dulu. Baru setelah tumbuh besar, ketahuan ini ikan tulang emas sumsum giok atau bukan. Pertumbuhannya cepat sekali. Semua ciri-cirinya cocok. Tulang hitam, sumsum emas. Tubuh giok. Benar-benar ada pada satu ekor ikan. Bagaimana? Masih mau bilang kita melanggar pantangan? Ikannya belum tumbuh besar. Jangan senang dulu. Pelihara beberapa hari lagi, baru kita bisa yakin. Bersiaplah untuk kembali berlayar. Begitu persediaan penuh, kita langsung berangkat. Jangan buang-buang waktu di pelabuhan. Jangan bilang kamu masih kepikiran. Pantangan ngomong lancar kalau di laut, kan? Aturan turun-temurun dari orang tua zaman dulu. Itu bukan sekadar menakut-nakuti. Loh, sudahlah. Kita berhasil menangkap ikan tulang hitam dengan lancar. Ikan sumsum emas juga sudah berhasil dikembangbiakan. Waktu kita masih tersisa 3-4 bulan lagi. Sekalipun kita cuma mendayung perahu karet, kita pasti bisa sampai ke rumah. Jangan bicara sembarangan di laut. Aku cuma mau bilang, lancar, luar biasa lancar. Benar-benar lancar tanpa hambatan. Bisa tutup mulut tidak? Tunggu. Ada apa? Ada sesuatu yang mendekat. Tidak ada apa-apa kok. Kunci tangki ikannya. Di belakang ada kapal yang mengejar kita. Kecepatan ini bukan kapal nelayan biasa. Mereka mengincar kita. Mereka punya meriam. Mereka bukan mengincar hasil tangkapan kita. Mereka mengincar ikan tulang emas sumsum giok. Kok bisa dia? Lin Qiang. Lin Yu. Tidak menyangka, kan? Kita bertemu lagi. Hentikan kapalnya dulu. Kita lihat sandiwara apa yang akan mereka mainkan. Lin Yu. Bukannya kamu sok hebat. Coba tunjukkan kehebatanmu lagi sekarang.
Siapa lagi orang ini? Gu Chengze, kenapa kamu ada di sini? Lu Suang. Lama tidak berjumpa. Siapa dia? Cucunya Tuan Besar Gu, salah satu pewaris grup Yuanyang. Dengar tidak? Orang yang kalian singgung itu bukan orang sembarangan. Kenapa kamu bisa berkomplot dengan bajak laut? Tentu saja untuk mengantar kalian ke alam baka. Kenapa? Kamu itu cuma anak angkat. Apa hakmu sampai kakek begitu percaya padamu? Apa hakmu ikut campur urusan inti perusahaan? Sepertinya, aku terseret dalam konflik internal perusahaan. Ikan tulang emas Sung Sung Giok. Mungkin itu cuma kedok saja, kan? Benar sekali. Itu memang alasan yang sangat bagus. Bajak laut tergiur dengan imbalan 1 miliar, merampok dan menghabisi nyawa, kapal hancur dan semua orang binasa. Sangat masuk akal, bukan? Hancurkan alat komunikasinya. Buka palka. Tinggalkan jejak perompakan bajak laut. Kau sudah gila. Bersekongkol dengan bajak laut, memasukkan kecelakaan laut. Kau tahu sebesar apa kejahatan ini? Kalau buktinya tenggelam ke dasar laut, maka kejahatan itu tidak pernah ada. Lin Yu. Perjalananmu kali ini tidak sepenuhnya sia-sia. Tuan Muda Gu bilang, setelah ikan tulang emas Sung Sung Giok ada di tangan kita, dan menunggu keadaan kembali tenang, kita akan membawanya ke perusahaan Yuanyang. Uang 1 miliar itu tidak akan kurang sepeser pun. Jangan berani macam-macam. Kalau kau berani bergerak sedikit saja, akan kuhabisi nyawamu sekarang juga. Hanya karena kakek mempercayaiku, kau tega menyingkirkanku. Kau ini cuma yang pertama. Kalian semua, para anak angkat. Akan kukirim kalian ke neraka tanpa sisa. Sampai tidak ada lagi yang berhak merebut perusahaanku. Jangan panik dulu. Nanti bertindaklah sesuai isyarat mataku. Target berisiko tinggi dapat dikunci. Buka palka, bawa ikannya pergi, lalu tenggelamkan kapalnya. Ayah, kalau ikannya sudah di tangan kita, uang 1 miliar itu benar-benar akan jadi milik kita. Kau hanya membawa ayah dan anak itu, beserta 2 pengawal kemari, tidak takut terjadi sesuatu. 3 kapal. Para penembak dan meriam semuanya mengarah ke sini. Sekalipun aku menarik mundur pengawalku, dan berdiri sendirian di sini, apa kau yang membawa 2 wanita ini bisa membalikkan keadaan? Itu belum tentu. Peringatan sistem. Target berhasil dikunci. Tembak. Kapalnya bocor. Cepat tutup lubangnya. Bagaimana mungkin? Kenapa kapal mereka meledak sendiri? Lu Shuang. Serang. Kau pikir kau pantas menodongkan senjata padaku? Turunlah. Bukankah tadi kau sangat sombong? Lin Qiang, Lin Zesan, apa yang sedang kalian berdua lamunkan? Cepat ke sini dan lindungi aku. Tuan Muda Gu, jangan takut. Kami ada di sini. Kalau kalian tidak bersuara, aku hampir saja benar-benar melupakan kalian. Lin Yu, lepaskan aku. Tuan Muda Gu, apa kau mau melompat sendiri ke bawah? Atau aku yang harus melemparmu? Kau. Jangan macam-macam. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku, grup Yuan yang tidak akan melepaskanmu. Lu Suang,
Aku ini satu-satunya cucu kandung kakek. Apa kau benar-benar tega membiarkan? Garis keturunan kakek terputus begitu saja. Aku perintahkan padamu. Suruh dia berhenti. Satu-satunya garis keturunan. Kau sama sekali tidak pantas. Kakek. Tuan Besar Gu. Gu Chengs. Kamu benar-benar telah mencoreng nama baik keluarga Gu tanpa sisa. Kakek, aku melakukan ini demi perusahaan. Lu Suang itu hanya seorang anak angkat. Kalau dia juga memiliki hak untuk mewarisi aset perusahaan, maka seluruh grup Yuanyang, Dengan begitu banyak anak angkat, semuanya akan membuat keributan. Perusahaan akan hancur total. ini semua adalah harta keluarga kita. Harta keluargamu. Sejak kapan grup Yuanyang menjadi harta keluargamu? Aku ini satu-satunya cucu kandung kakek. Tentu saja grup Yuanyang adalah harta keluargaku. Dulu aku mengalami kecelakaan di laut, dan sudah lama tidak bisa memiliki keturunan, yang disebut sebagai putraku. Semuanya adalah anak adopsi, mereka yatim piatu dari anggota perusahaan. Ayahmu itu, hanya karena dia pengungsi yang lari dari kelaparan, tanpa nama dan tanpa marga, makanya dia memakai margaku. Ini tidak mungkin. Kakek. Aku sungguh hanya ingin melindungi keluarga Gu. Keluarga Gu. Tidak butuh orang sepertimu untuk melindunginya. Tuan Besar Gu, barangnya sudah saya serahkan pada Anda. Sangat mirip. Kakek. Tuan Besar Gu. Kenapa Anda melepaskannya? Anak muda, apa kamu tidak takut usahamu sia-sia? Tuan Besar Gu, apakah Anda lupa? Kita sudah menandatangani kontrak. Hebat kau, anak muda. Mentalmu sangat kuat. Uangnya sudah ditransfer ke rekeningmu. Bersenang-senanglah. Istirahatlah 2 hari, lalu kembalilah. Bisnis perikanan perusahaan sedang menunggu untuk kamu ambil alih. Kakek. Ini terlalu mendadak, Kek. Uang, saham, jabatan. Kalian berdua bebas memintanya. Tapi kalian harus datang membantuku. Aku belum melihat tempat lain. Aku tidak cocok kerja kantoran. Lautan masih lebih cocok untukku. Uang 1 miliar pun tidak bisa menahanmu. Sombong sekali. Selama di rumah, apa kamu anteng? Tidak bikin masalah, kan? Aku anak baik, kok. Kak, sebenarnya ada apa ini? Kak Zihui dan Kak Shuang. Kelihatannya mereka tidak akur. Kok ada satu lagi yang tidak kukenal? Apa rencanamu, Kak? Jangan banyak tanya. Kamu masih mau kakak ajak melihat kapal besar kita? Tidak.